Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa insya Allah akan melanjutkan agenda kurma kuliah pengantar maghrib kita pada sore hari ini. Dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan perjuangan untuk kita semua sehingga kita bisa merasakan betapa indahnya Islam pada saat sekarang ini. Baik, teman-teman semuanya yang telah bergabung, terima kasih. Dan agenda kita hari ini mengenai kurma, kuliah pengantar maghrib, pematerinya yaitu Akhina Bima dengan tema yaitu bersungguh-sungguhlah dalam beramal dari bulan suci Ramadan. Dan tidak mempanjang waktu ya, kita langsung saja kepada Bima, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah Ta'ala pada hari ini. Moderator, suara saya tersambung, moderator? Tersambung. Lanjut. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah di dalam menjalani puasa sampai di penghujung Ramadan. Dan semoga kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Salawat dan beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul pemimpin umat, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pemirsa, pendengar, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini mengenai bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan amalan puasa. Sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan kita untuk berpuasa. Mungkin kita telah hafal ayatnya, banyak para ustadz atau mubalik yang menyampaikan ayat ini. Yaitu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183. Dengan bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa. Di awal ayat itu Allah menghimbau kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman? Karena orang-orang yang berimanlah yang sanggup untuk berpuasa. Maka dari itu, bagi kita yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melaksanakan ibadah puasa ini. Karena orang yang tidak sanggup melaksanakan puasa walaupun ia sehat, walaupun ia kuat, namun apabila iman tidak ada di dalam hatinya, maka ia tidak akan sanggup untuk berpuasa. Banyak orang yang sakit tapi bisa ia berpuasa. Kenapa? Karena iman ada dalam hatinya. Seperti itulah perintah puasa ini telah juga disyariatkan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya dengan Nabi Adam,
Nabi Nuh, Nabi Isa, dan sampai kepada kita sekarang, perintah untuk berpuasa. Semoga nantinya dengan harapan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi output puasa ini adalah menjadi diri pribadi insan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila puasa tidak mendatangkan ketakwaan di dalam diri kita, selepas habisnya bulan Ramadan ini, maka puasa kita gagal karena tidak mencapai puncaknya ketakwaan. Maka dari itu perlu kita bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah puasa. Di bulan Ramadan itu terdapat bulan penghapusan dosa, seperti halnya kita berbuat keburukan di masa lalu apabila kita bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah di bulan Ramadan ini dan bersungguh-sungguh melaksanakan amal ibadah kepada Allah, maka dosa kita akan diampuni. Ramadan itu berasal dari bahasa Arab ra, mim, dan nun yang artinya membakar. Secara harfiahnya demikian. Apa yang dibakar di dalam bulan Ramadan itu adalah dosa manusia yang telah berlalu. Setiap kita pasti memiliki dosa. Setinggi apapun ilmu kita, pangkat dan jabatan kita, maka atas namanya kita sebagai manusia pasti pernah melakukan dosa. Baik itu seorang sarjana, magister, doktor, bahkan profesor pun. Setinggi apapun ilmu kita itu, pasti pernah melakukan dosa. Maka dari itu Ramadan telah datang kepada kita, maka marilah kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan takwa, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis itu mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita bersungguh-sungguh beramal di dalam bulan puasa. Banyak orang yang berpuasa, bak kata orang Minang, poso di balik papan, orang lengah inyo makan. Nah, ini tidak dibenarkan. Puasa itu sendiri tidak hanya menahan haus dan lapar saja, tetapi kita harus bisa menahan diri dari sifat yang tercela, dari perkara maksiat. Itu harus bisa kita jalankan. Dan makna dari ihtisaban itu mengharapkan puasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terdapat juga di dalam sabda Rasulullah di dalam hadis Arba'in, di sini perlu kita perhatikan bahwa setiap amalan kita itu tergantung kepada niatnya. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Setiap amalan itu tergantung dan setia niatkan. Barang siapa hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka mendapatkan hijrah karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berniat berhijrah untuk wanita yang ia cari, maka ia pun akan mendapatkannya. Jadi jelas, setiap amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya, termasuk puasa, begitupun dengan ibadah yang lain.
Sebelum kita melaksanakan ibadah puasa, hal yang pertama kali yang harus kita luruskan adalah niat. Jangan nanti kita berpuasa niatnya karena orang lain. Mungkin kita ada menantu di rumah, pegang kepada menantunya karena menantunya puasa, dia tidak puasa, akhirnya ia puasa juga. Ini niatnya tidak benar. Dan puasa orang yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu niat yang harus kita perhatikan pertama. Hadirin pemirsa, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, di dalam halnya kita berpuasa, perlu kita meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita. Kesungguhan kita meningkatkan kuantitas dan kualitas amalan Ramadan kita, ini sangat dibutuhkan sekali. Seperti halnya dulunya kita membaca Al-Quran satu hari, satu halaman, di bulan Ramadan kita tingkatkan lagi. Habis Ramadan ini tetap kita pertahankan. Selanjutnya Ramadan datang, maka harus kita tingkatkan lagi. Jadi setiap hari, setiap tahunnya amalan ibadah kita itu meningkat. Tidak cukup hanya meningkatkan kuantitas ibadah saja, nilai ibadah saja, tetapi kualitasnya pun harus kita tingkatkan. Bagaimana caranya? Dengan mempelajari ilmu syar'i. Di dalam hal kita beribadah, ilmu sangat dibutuhkan. Orang yang tidak beribadah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat amal ibadah itu dua, yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama ikhlas sudah kita bahas tadi, kemudian sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua aturan baik itu dalam segi ibadah maupun muamalah itu telah diajarkan oleh Rasulullah, sebagaimana kita salat, bagaimana salat yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus kita pelajari dengan mempelajari kitab-kitabnya para ulama dan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah ibadah kita betul. Kita sebagai orang yang tidak boleh malas di dalam menuntut ilmu, apalagi menuntut ilmu syar'i. Ini perintah diwajibkan bagi kita setiap muslim. Utlubul ilman faridatun kullil illal muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslimin wal muslimah, dan wajib kepada kaum muslimah. Ilmu mana yang wajib kita tuntut? Menurut Imam An-Nawawi ada 3 ilmu yang wajib kita tuntut. Yang pertama ilmu mengenai tauhid, yang kedua ilmu yang mengenai ibadah atau yang kita kenal dengan fikih, yang ketiga akhlak. Ini wajib ilmu yang kita tuntut. Kenapa? Agar ibadah kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah yang kita laksanakan itu ada nilai tauhid di dalamnya. Maka dari itu hal yang utama dipelajari oleh setiap hamba itu menurut Imam An-Nawawi adalah ilmu tauhid. Ya. Tauhid itu bagaimana cara kita mengesahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai manusia harus mengesahkan Allah, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dasar tauhid itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini merupakan persaksian bahwasanya Allah lah yang berhak kita sembah dan mentiadakan sesembahan selain Allah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan mengakui Muhammad sebagai utusan Allah, Muhammad sebagai contoh bagi kita.
Itu harus kita ketahui. Apabila kita tidak meyakini ini, maka nilai tauhid kita akan rusak. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah amalan yang perlu kita tingkatkan. Jadi itulah amalan yang perlu kita tingkatkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama tadi adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu bagaimana puasa kita menjadi baik. Lalu selanjutnya kita bersungguh-sungguh meningkatkan kuantitas ibadah kita. Baik itu dari segi ibadah, tidak hanya ibadah wajib saja, namun ibadah sunnah perlu kita tingkatkan. Kalau ibadah wajib itu hanya melunaskan kewajiban saja, ya. Pulang ke pokok saja itu. Jadi dulu kita salatnya lalai, maka di bulan Ramadan harus kita tingkatkan lagi. Inilah kesungguhan di dalam melaksanakan amalan di bulan suci Ramadan itu. Maka dari itu, marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesehatan oleh Allah dan kekuatan iman sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa maupun amalan lainnya di bulan suci Ramadan ini. Semoga di akhir bulan Ramadan kita kembali kepada fitrah. Fitrah kita dahulu seperti yang telah kita persaksikan di hadapan Allah sebelum Allah menciptakan kita. Allah bertanya kepada roh, "Alastu birabbikum? Apakah kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu?" Qalu bala syahidnya. Qalu bala syahidna. Ya benar, engkau sebagai Tuhanku. Itu fitrah kita sebagai manusia adalah makhluk bertuhan. Makhluk yang bertuhan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita dibuat persaksian oleh Allah bahwasanya Allah lah yang patut kita sembah. Kadang-kala lahirnya kita di atas dunia ini itu yang membuatkan kita lupa kepada Allah. Makanya bulan Ramadan sekarang menyadarkan kita pentingnya kita untuk membersih diri agar kita kembali kepada fitrah yang sejatinya kita sebagai makhluk yang bertuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga selepas Ramadan ini kita mampu mendekatkan diri kepada Allah, baik itu di waktu yang lapang maupun di waktu yang sempit. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggalnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Afina Bima. Itulah penyampaian dari Bima mengenai tema yang telah disampaikan ya. Dan kepada teman-teman, kita masih ada waktu, kira-kira sekitar 4 menit lagi. Yang ingin bertanya dipersilahkan untuk bertanya di kolom chat. Ada yang ingin ditanya mungkin? Baik, jika tidak ada, kita kembali kepada Afina Bima ya untuk memberikan closing statement mungkin untuk menutup dari agenda kita ini. Kepada Bima dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk closing statement pada hari ini. Pesan Ana kepada pemirsa yang menonton, Buya Hamka pernah menyampaikan, hidup hanya sekedar hidup, babi hutan pun bisa hidup. Kerja jikalau hanya bisa bekerja, kerbau di sawah pun bisa bekerja. Artinya apa? Hidup kita ini tidak hanya
untuk mencari kenikmatan dunia saja. Hidup ini tidak hanya untuk makan dan minum saja, tetapi ada tugas kita sebagai hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Jadi kita hidup di dunia ini ada kewajiban. Maka dari itu, mulai hari sekarang, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana itu hablum minallah, hubungan kepada Allah maupun hubungan sesama manusia harus kita perbaiki. Itulah harapan kita sehabis di bulan Ramadan ini. Mungkin itu closing statement pada hari ini, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ya. Mungkin bisa dijawab satu atau dua pertanyaan yang telah masuk. Ini jawab 1 menit aja ya. Pertanyaan pertama dari Rahmi Fitria, yaitu bagaimana caranya kita istiqomah karena hari ini kita semangat, hari esoknya kita malas. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua yaitu bagaimana perbuatan apa yang dihindari saat Ramadan. Mungkin 1 menit aja, dipersilahkan untuk menjawab 2 pertanyaan ini. Baik, mengenai agar kita istiqomah di bulan suci Ramadan, karena kita sebagai manusia kadang merasa malas, kadang semangat timbul. Itu hal yang lumrah itu kita sebagai manusia, termasuk anak sendiri. Namun perlu ditanamkan di dalam diri kita bahwasanya Ramadan itu adalah bulan yang spesial. Hanya bulan sekaranglah kesempatan bagi kita untuk menghapus dosa-dosa kita dan untuk memperbaiki diri kita. Kenapa? Karena kehidupan kita hanya hari ini. Untuk besok kita belum tentu hidup. Kehidupan yang kedepannya itu adalah misteri. Kehidupan yang nyata hari ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok hari. Supaya kita bersemangat di dalam melaksanakan ibadah maupun mengerjakan urusan kita di atas dunia ini. Bahwasanya tidak ada yang menjamin kehidupan kita. Ya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, perbuatan apa yang bisa dihindari? Perbuatan apa yang dihindari saat Ramadan? Mungkin kepada Tuanku Ayu Putih dan Sabana sampai Limo kok. Silahkan searching aja di Google ya. Perbuatan apa yang bisa dihindari pada saat Ramadan. Dan itulah sesi atau agenda kita pada sore hari ini dalam agenda kurma. Kuliah pengantar maghrib, dan kami mohon maaf kepada teman-teman semuanya karena lambat untuk memberikan pengumuman karena tadi ada miskomunikasi, dan insya Allah kedepannya kita akan menginfokan lagi kapan kita akan mengadakan kurma, dan kita usahakan untuk setiap sore kita akan melaksanakannya insya Allah. Dan itulah dari penyampaian yang telah diberikan oleh Bima tadi mengenai bersungguh-sungguh dalam beramal di bulan Ramadan, dan semoga teman-teman yang hadir semua bisa memahaminya, dan semoga apa yang telah kita lakukan hari ini berbuah pahala bagi kita semuanya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah bergabung. Sampai jumpa pada agenda kurma yang besok. Dan terima kasih sekali lagi kepada pemateri kita, yaitu Bima. Dan itu saja dari kurma hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator.